Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Selalu semangat dan tetap jaga kesehatan. Ibu ucapkan selamat bergabung kepada Ananda kelas 7 sebagai keluarga besar SMPN 166 Jakarta. Karena keterbatasan kita yang disebabkan oleh keadaan pandemi COVID-19, sehingga pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS diadakan secara daring. Baik anak-anak ibu, hari ini kalian akan mengenal istilah wawasan wiyata mandala. Arti dan makna wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala berasal dari 3 kata. Yang pertama adalah wawasan, kemudian yang kedua wiyata, dan yang ketiga adalah mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hal yang mendasar. Sedangkan wiyata adalah pendidikan, dan mandala adalah tempat atau lingkungan. Dalam hal ini adalah sekolah. Jadi, wawasan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Unsur-unsur wiyata mandala. 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan, sehingga terjalin hubungan yang serasi. 4. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kemudian sekolah juga harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Berikut adalah sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup kepribadian, kemudian hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, serta kemampuan berkarya. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar, karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. 1. Ada guru dan siswa sehingga timbul proses belajar mengajar yang tertib. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup, bukan hanya intelektual saja, namun sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, dan bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Dan yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi semua stakeholdernya. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain sebagainya. 7. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Dan yang ke-9, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Penggunaan sekolah.
Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan yang harus bebas rokok bagi semua pihak. 3. Untuk penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Dan sekolah bukan untuk tempat propaganda politik atau kampanye, untuk syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Serta yang terakhir, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. 1. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. 2. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. 2. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. 3. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah dan mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Kemudian pembinaan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun, dan berdisiplin. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, informasi atau penemuan para ahli. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri, serta mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. 2. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. 3. Menertibkan lingkungan sekolah, baik sarana prasarana, peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. 4. Mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah. 5. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah, seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibraka, kesenian, dan sebagainya. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. Yang pertama adalah usaha preventif, yaitu upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Yang kedua adalah usaha represif, yaitu suatu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Usaha-usaha preventif diantaranya adalah 1. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan, dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. 2. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. 3. Membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah.
Keempat, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah. Atau zaman dulu dikenal dengan istilah MOS, masa orientasi sekolah. Kemudian yang kelima adalah meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Selanjutnya adalah mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Kemudian peningkatan keamanan, ketertiban, khususnya pada saat berangkat atau pulang sekolah. Usaha represif diantaranya adalah mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinanya. Kemudian membatasi areal tempat terjadinya aksi, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Kemudian mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikannya secara hukum. Dan mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan, serta memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikian materi wawasan Wiyata Mandala. Semoga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk kalian mencintai SMPN 166 Jakarta. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.